Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya, dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, saya sekarang lagi jalan-jalan sambil nunggu rombongan yang lain ya, karena hari ini jalan-jalannya itu banyak kan teman-teman ya, cuman mereka pada di belakang pada terlambat. Nah itu teman-teman ya. Nah sambil menunggu, saya akan share video tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di session kali ini saya akan membicarakan tentang masalah ini ya, mempunyai perasaan sepertinya kita itu hidupnya itu tidak lama lagi ya. Nah itu teman-teman, karena orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu selalu mempunyai, kalau misalkan kita itu selalu merasa-rasa ya, kalau seandainya kita itu hidupnya itu tidak akan lama lagi. Nah itu ya teman-teman. Nah kalau misalkan sudah mempunyai perasaan seperti itu, sudah otomatis ya pasti kita cemas, kita was-was gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Nah sebelum videonya saya lanjutkan, seperti biasa ya teman-teman ya, karena memang banyak sekali yang baru bergabung ini ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, selamat datang di channel Abdurrahman. Dan saya juga minta tolong sama teman-teman yang baru bergabung, sebelum videonya saya lanjutkan, mohon di subscribe dulu ya, karena subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali, jadi tidak memerlukan pendaftaran, tidak memerlukan biaya. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis terhadap kalian. Nah itu teman-teman ya. Dan teman-teman juga dimohon ya, jangan lupa ditekan tombol loncengnya biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus meng-share tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total, amin ya rabbal alamin. Nah itu teman-teman ya. Dan jangan lupa juga, selain kalian berikhtiar bagaimana cara menanganinya, menjalankan metodenya, menjalankan tahapan-tahapan pengobatannya, kalian juga jangan lupa ya mendekatkan diri sama Allah. Dengan cara seperti apa mendekatkan diri sama Allah? Biar kita itu dapat ridho Allah ya. Lakukan kebaikan terhadap orang lain, sering bersedekah, kemudian menjalankan perintah Allah. Nah itu teman-teman ya. Karena catat sekali lagi ya, dengan sering bersedekah itu tidak akan membuat kalian miskin, tetapi akan membuat kalian lebih kaya. Karena Allah telah berjanji, barang siapa yang sering melakukan sedekah atau kebaikan terhadap orang lain, maka rezekinya akan dilipat gandakan. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Kenapa sih orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu selalu mempunyai perasaan sepertinya itu kita itu hidupnya tidak lama lagi gitu ya teman-teman ya. Jadi seolah-olah kita itu akan menghadapi ajal. Nah itu teman-teman ya, itu yang sangat apa ya, yang sangat kita takuti ya. Dulu juga saya mengalami soal seperti itu ya. Jadi ketika mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika ada sensasi yang tidak nyaman, sensasi yang baru gitu ya. Soalnya kita itu mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini baru ya. Hal yang sangat baru sekali buat kita. Jadi ketika ada rasanya seperti itu, kita itu merasa aneh ya, merasa aneh. Kemudian kita itu berpikirnya tentang yang lain-lain, tentang yang berbahaya. Jangan-jangan hidup kita itu tidak akan lama lagi. Nah seperti itu teman-teman. Sementara kita itu belum siap menghadapi kematian gitu ya teman-teman. Jadi akhirnya ya bikin cemas sendiri ya. Jadi cemas, was-was gitu. Ketika ada sensasi yang datang, kita berpikirnya ke arah sana, akhirnya cemas lagi, was-was lagi. Soalnya kenapa? Untuk kematian belum bisa kita hadapi gitu. Jadi kita itu belum waktunya, kita belum mau menghadapi kematian. Nah itu ya teman-teman, itu menjadi ketakutan tersendiri, hal yang sangat wajar sekali ya. Saya juga dulu mengalami hal seperti itu teman-teman ya. Tetapi alhamdulillah sampai sekarang juga saya masih diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ketika sudah mulai paham, ternyata itu hanya perasaan saja ya. Karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis sama sekali tidak berbahaya, sama sekali tidak berbahaya, dan memang tidak berbahaya sama sekali. Yang membuat gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini seperti berbahaya karena memang pikiran kita yang membuat kita bahaya. Padahal itu sama sekali tidak. Nanti Anda juga akan merasakan sendiri ya, ketika kalian sudah sehat,
ketika kalian sudah sembuh total, kalian nanti akan tersenyum sendiri ya, akan tersenyum sendiri ketika mengingat kejadian-kejadian saat sekarang gitu ya, saat sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nanti kalian ketika mengingat, apalagi kalau misalnya ada orang mengadu, "Bang, gini nih, saya sekarang sedang mengalami asam lambung nih, sepertinya kita itu mau mati." Nanti kalian akan tertawa sendiri, akan tertawa sendiri ya. Tapi mohon maaf ya kalau misalnya saya mentertawakan, karena memang sebetulnya itu kejadian lucu buat saya ya. Kejadian lucu buat saya ketika terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Kenapa hal itu sepertinya membuat lucu? Nah, membuat lucu itu ketika sekarang merasakannya, ketika sekarang sudah sehat, sudah sembuh total. Kalau misalkan mengingat kejadian seperti dulu, itu memang saya suka tersenyum ya. Itu hal yang lucu gitu ya. Kenapa dikatakan hal yang lucu? Kita itu umurnya masih panjang, ya masih panjang, tetapi ada sensasi sedikit kita rasa-rasa, ya. Kemudian berpikir tentang arah kematian, akhirnya menjadi ketakutan tersendiri ya. Jadi seolah-olah kita itu hidupnya tuh tidak akan lama lagi. Nah itu teman-teman ya, itu pemikiran yang salah waktu itu ya. Jadi makanya kalian pelajari saja tentang asam lambung dan anestesi psikosomatis, biar kalian itu tidak berpikir yang lain-lain, nanti berpikirnya akan berpikir secara wajar. Dan kalau seandainya berpikirnya hal yang wajar, nanti kalian akan mudah menanganinya gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini. Nah itu teman-teman ya. Jadi orang yang merasa kalau misalkan merasa punya perasaan itu, kalau seandainya sensasi sedang datang, memang suka merasakan ya, seolah-olah hidup kita itu tidak lama lagi ya. Kaitannya seperti itu, karena itu pemikiran yang salah. Kemudian ditambah lagi memang sensasi asam lambung dan anestesi psikosomatis memang seperti itu gitu ya teman-teman, berbeda dengan penyakit yang lain kayak macam misalkan yang kita kenali lah, kayak macam sakit gigi ya. Sakit gigi kan rasanya seperti itu ya, nyut-nyutan, kadang bengkak, gak enak gitu ya. Sakit gigi kan seperti itu ya. Nah sekarang asam lambung dan anestesi psikosomatis rasanya ya sekarang yang sedang kalian rasakan. Makanya kalian jangan berpikir yang lain-lain teman-teman ya. Dan itu tidak berbahaya, memang rasanya seperti berbahaya karena memang Karena memang pikiran kita selalu mendefinisikan bahwa apa yang kita rasakan itu berbahaya. Padahal tidak sama sekali. Nah itu teman-teman ya. Dan untuk menghadapi kematian itu kalian harus tanamkan dalam pikiran bahwa semua ini yang terjadi saat ini, yang sekarang kalian rasakan, itu hanya sensasi saja ya. Sensasi dari mana sih? Sensasi daripada dampak yang diakibatkan dari asam lambung kita yang tidak normal gitu ya teman-teman ya. Kalau seandainya asam lambung kita tidak normal gitu, itu merembetnya ke yang lain-lain dan sebetulnya tidak berbahaya ya. Kayak macam kelayangan ya. Itu kelayangan sebetulnya bukan sensasi daripada asam lambung, tetapi dampak dari asam lambung ya. Kita mengalami asam lambung yang tidak normal, akhirnya berdampak pada kelayangan. Kenapa bisa kelayangan? Ya karena gizi kita kurang ya, energi kita kurang. Kenapa bisa kurang? Ya karena pencernaannya sedang tidak beres. Jadi apapun yang kalian konsumsi ya, gizinya, vitaminnya atau nilai kebaikannya untuk tubuh kita itu tidak terserap dari makanan itu ya, tidak terserap dengan sempurna. Alhasil ya kebutuhan untuk tubuh kita itu setiap harinya tidak terpenuhi ya, wajar saja nanti keseimbangan tubuh kita menjadi terganggu. Jadi kayak macam kelayangan gitu ya. Nah kelayangan juga bisa diakibatkan dari aliran darah yang kurang lancar teman-teman ya. Kenapa seperti itu? Ya karena memang orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis biasanya itu selalu berdiam diri di rumah, kurang bergerak, kurang olahraga. Ya kalau misalnya sudah kurang bergerak, kurang olahraga ya sudah pasti itu aliran darahnya, aliran oksigennya tidak lancar ke seluruh tubuh. Nah itu teman-teman, jadi makanya ketika kalian ada sensasi yang datang, jangan berpikir yang lain-lain membuat kalian cemas nanti ya. Jadi berpikirnya hal yang wajar saja. Ada sensasi ini datang, oh ini sensasi, bukan kematian, karena memang bukan kematian ya, karena bukan seperti itu. Kalau sensasi yang datang itu dampak daripada gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Kenali saja asal mulanya dari mana. Oh ternyata dari ini. Oh saya itu masih kekurangan ini. Lakukan saja penambahannya ya. Kayak macam kelayangan itu, lakukan saja penambahannya seperti makan lagi. Karena kalau sudah tahu energinya habis ya, energinya sudah tidak tercukupi, ya cukupi lagi dengan cara apa? Makan lagi ya. Tapi pas saya itu 2 jam ke belakang itu saya sudah makan. Ya mungkin karena kalian pencernaannya sedang tidak beres, menyerap gizinya sedang tidak sempurna,
ya mungkin dari makanan itu kalian gizinya itu, energinya itu terserapnya itu mungkin cuman untuk 1 jam mungkin gitu ya, makanya tambah lagi, isi lagi gitu aja. Prinsip saya waktu itu ketika sebelum sembuh, saya berprinsipnya seperti ini teman-teman. Ketika sudah mempelajari, orang sakit tidak akan sembuh tanpa makan gitu ya. Jadi walaupun misalkan sedang merasa begah juga, kalau misalnya waktunya makan, makan saja, nggak apa-apa ya. Itu begah bukan karena itu begah kenyang karena begah, itu bukan karena kenyang dari makanan ya teman-teman, karena memang banyak gasnya di lambung kita itu. Jadi lambung kita itu seperti kenyang, makanya malas makan. Orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis biasanya nafsu makannya itu hilang sama sekali ya teman-teman ya. Tetapi nggak apa-apa, paksakan saja. Jadi jangan terlalu merasa aduh saya kenyang nih, udah saya kenyang nih. Itu kenyangnya bukan dari makanan ya. Oh, saya juga dulu waktu terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, makannya itu bisa, yang pertama lagi parah-parahnya itu sampai 7 kali ya. Kemudian kesininya menurun lagi menjadi 6 kali. Nah kemudian kesininya menurun lagi menjadi 5 kali. Nah yang di 5 kali itu saya agak lama juga gitu ya teman-teman ya. Setelah 5 kali akhirnya kesini mulai paham gitu, karena mulai agak membaik, akhirnya turun lagi menjadi 4 kali, dan sekarang sudah normal 3 kali ya. Jadi orang sehat itu makannya sehari 3 kali. Pagi-pagi kita sarapan, makan siang, dan makan sore. Tidak ada makan malam teman-teman ya. Kalau makan malam, usahakan kalau seandainya kalian sudah sembuh pun, hindari saja dulu makan malam ya. Karena untuk makan malam itu tidak baik. Kenapa seperti itu? Makan malam itu tidak bisa menjadi baik, karena untuk kita tidur itu pencernaan kita itu harus sudah kosong ya. Bayangkan saja kalau misalnya kita mau tidur, pencernaan masih bekerja. Nah itu teman-teman ya, itu yang harus kita cegah gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik kematian ya teman-teman ya. Untuk masalah kematian, jangan kita takutkan. Orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis tidak akan menyebabkan kematian. Itu hanya perasaan saja. Memang rasa sakit atau rasa terganggu gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu memang seperti itu. Jadi jangan berpikir yang lain-lain, berpikirlah hal yang sangat wajar. Dan untuk kematian itu sebetulnya nggak usah kita takutkan teman-teman ya. Karena apa? Semua orang juga pasti meninggal ya. Semua orang juga pasti akan mati. Cuman yang jadi pertanyaannya, kalau seandainya kita belum siap, itu yang bikin kita cemas. Makanya justru kematian itu bukan ditakuti ya, dipersiapkan ya. Dipersiapkannya seperti apa? Ya kita harus beriman ya, harus beriman, menjalankan perintah Allah, melakukan kebaikan-kebaikan terhadap orang lain, melakukan bersedekah sama orang lain. Jadi lakukan hal-hal yang sangat baik sekali. Jadi ketika kita sudah melakukan hal-hal yang baik, itu nanti ada perasaan keberanian tersendiri ya. Jadi untuk masalah kematian tidak akan kita takutkan, malah kita itu malah tambah semangat untuk melakukan kebaikan. Soalnya apa? Kita itu nanti berpikir sendiri ya, masa bodoh mau mati sekarang juga gitu kan. Toh saya itu sudah beriman sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita misalkan walaupun mati, itu sudah pasti akan masuk surga. Nah itu teman-teman, jadi sekali lagi kematian jangan ditakutkan, melainkan disiapkan dari sekarang dengan cara kita itu mengumpulkan bekal ya, mengumpulkan bekal buat di akhirat. Caranya seperti apa? Ya Anda tahu sendirilah ya, menjalankan perintah Allah, kemudian melakukan banyak kebaikan. Nah itu teman-teman ya. Tetapi untuk kalian yang sekarang sedang rasakan seolah-olah hidup kita itu tidak akan panjang lagi, wajar saja, berarti kalian itu belum paham ya, belum paham ke arah sana. Jadi makanya pahami saja dulu tentang gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini seperti apa sih sebetulnya. Kemudian dampaknya juga pelajari. Nanti ketika kalian sudah mulai paham, sudah mulai mengerti, nanti kalian akan berpikir wajar. Dan ketika berpikir wajar, yang namanya takut kematian, yang namanya seolah-olah kita itu umurnya sudah tidak panjang lagi, itu hilang dengan sendirinya ya, secara perlahan-lahan gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Nah untuk sensasi takut kematian itu memang sebetulnya lahir dari ketakutan kita tersendiri ya. Ketakutan kita tersendiri karena memang ada sensasi yang datang, kita menjadi takut. Takut itu sebetulnya dari mana? Dari trauma kita sendiri ya. Ketika waktu pertama kita mendapatkan gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, sensasinya seperti itu ya, tidak nyamannya seperti itu menjadi trauma tersendiri buat kita ya, trauma tersendiri. Jadi kita itu tidak mau kejadian itu terulang lagi, sensasi yang tidak nyaman itu terulang lagi. Jadi kita itu tidak mau mengalami hal itu lagi gitu ya teman-teman ya.
Akhirnya kita menjadi ketakutan dan langsung berpikir ke arah kematian. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya biar kalian itu sensasinya tidak datang lagi, saya selalu menyarankan ya sama teman-teman ya, lakukan 3P-nya, pertahankan 3P-nya, pola makannya dipertahankan ya, dari mulai jam makannya dipertahankan, kemudian jenis makanannya juga dipertahankan ya. Nah kemudian selain pola makannya, kemudian jenis makanannya, jam makannya, selain itu juga kalian juga harus menjaga pola hidup kalian ya. Istirahat minimal 8 jam dalam satu malam. Sudah stop sekarang, dari mulai sekarang stop begadang, yang namanya bekerja malam, stop ya. Jadi usahakan di malam hari kita harus istirahat. Kenapa harus seperti itu? Karena sel tubuh kita yang rusak itu disembuhkan oleh tubuh kita sendiri itu di malam hari teman-teman ya, bukan di siang hari gitu ya, sepengetahuan saya. Tetapi kalau misalkan kalian pengen lebih jelas, silakan saja tanya ke dokter. Cuman itu untuk pengalaman saya waktu itu memang seperti itu. Nah itu teman-teman ya, jadi istirahatlah 8 jam dalam satu malam. Kemudian olahraga, jalan-jalan ya. Kalau misalnya olahraganya nggak kuat sama yang berat-berat, nggak usah yang berat-berat, kita ambil manfaatnya saja. Orang yang angkat besi ya, orang yang angkat besi terus kemudian main olahraganya di gym gitu ya, itu hanya ingin membentuk otot saja gitu ya. Nah sekarang buat kita yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, nggak usah ke arah sana lah gitu ya. Yang ringan-ringan saja, yang menyenangkan olahraganya seperti jalan-jalan kayak macam sekarang saya ini ya. Olahraganya jalan-jalan saja, jalan-jalan yang menyenangkan. Yang penting kesenangannya kita dapat gitu ya, olahraganya kita dapat, manfaatnya juga kita dapat. Manfaatnya ya untuk melancarkan aliran darah atau oksigen ke seluruh tubuh. Nah itu teman-teman, jadi nggak usah kalian mentang-mentang kalian mendapatkan keterangan bahwa orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis harus olahraga minimal 30 menit, langsung kalian datang ke gym ya, langsung kalian angkat besi. Nggak usah lah, nggak usah begitu ya. Olahraganya yang menyenangkan aja ya, biar aliran darahnya dan oksigennya lancar ke seluruh tubuh kalian. Lagian orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, saya sarankan itu untuk melakukan aktivitas yang berat itu coba hentikan dulu ya. Kenapa seperti itu? Kita kembali lagi ke hal yang wajarnya ya. Energi kita itu yang dihasilkan dari makanan itu cuma sedikit diserapnya ya. Jadi tenaganya itu cuma cukup 1 jam atau mungkin 2 jam. Nah bayangkan saja kalau ketika kalian melakukan aktivitas yang berat-berat, itu energinya akan lebih cepat terkuras ya. Akhirnya lemes lagi, lelah lagi, dan kalau misalnya kalian belum bisa mengendalikan pikiran, nanti kalian psikisnya terkena lagi ya, menjadi cemas lagi, was-was lagi. Nah itu makanya saya selalu menganjurkan olahraganya nggak usah yang berat-berat, yang ringan-ringan saja, yang penting menyenangkan, yang penting olahraga. Nah itu teman-teman ya, jadi jangan terlalu yang berat-berat lah. Nah itu untuk pola hidupnya ya. Nah kemudian pola pikirnya ya. Nah pola pikirnya itu kita harus mengatur pikirannya, itu harus berpikir secara positif ya, jangan berpikir negatif. Contohnya seperti beginilah, ketika ada sensasi yang datang, kita jangan berpikir tentang kematian ya, berpikirnya hal yang wajar. Nah untuk melahirkan pikiran yang negatif, makanya saya selalu menganjurkan pelajari dulu sih sebetulnya itu apa sih asam lambung itu ya, kemudian apa itu GERD tuh ya, kemudian anxiety itu seperti apa, kemudian psikosomatis itu seperti apa. Makanya saya selalu menganjurkan pelajari itu untuk melatih pikiran kalian biar kalian itu berpikirnya tidak berpikir negatif ya. Maka kalau misalnya kalian sudah paham, sudah mengerti, itu akan berpikir secara positif. Oh ternyata saya itu mata buram itu karena memang sering nonton HP, kurang gerak gitu ya, kemudian masih kekurangan gizinya, bagian vitamin untuk makanan untuk mata itu tidak terpenuhi. Kenapa seperti itu? Wajar saja, pencernaan kita sedang terganggu. Nah seperti itu teman-teman ya. Kemudian contoh lagi ya, kalau misalnya kita sakit badan nih, bagian punggung, kemudian bagian belakang itu suka sakit-sakit, pegel-pegel nggak jelas gitu ya. Nah kalau misalnya kalian sudah paham, sudah mengerti, nanti kalian akan berpikir wajar teman-teman ya. Oh ternyata ini dari rasa cemas atau sisa dari kemarin-kemarin rasa cemas, karena untuk penegangan otot dari rasa cemas itu memang suka lama ya. Walaupun kalian misalnya sakit badan, itu dipijit pasti akan hilang, paling juga cuma 1 jam atau setengah jam. Itu pengalaman saya waktu itu. Tetapi kalau misalnya pengalaman berbeda ya mungkin itu pengalaman Anda. Tetapi pengalaman saya waktu itu memang seperti itu ya. Jadi ketika sudah dipijit, selang 1 jam memang sih enak ya. Nah 1 jam kesananya kita kembali lagi. Karena apa? Karena ketika sudah ototnya sudah kendor, kita itu berpikirnya yang lain-lain lagi ya. Itu bisa dari psikosomatis, bisa juga dari rasa cemas. Karena untuk psikosomatis dan rasa cemas atau anxiety
itu bisa menimbulkan atau penegangan otot ya. Nah itu teman-teman, makanya kendalikanlah pikiran kalian, kemudian kendalikan juga cemas kalian, biar kita itu tidak mengalami sakit badan. Nah itu teman-teman ya. Nah itu untuk pemikiran ya. Jadi pola makannya tolong dijaga ya, 3P-nya, pola makannya dijaga, kemudian pola hidupnya juga dijaga, kemudian pola pikirnya juga dijaga. Nah itu teman-teman, agar biar kalian itu tidak berpikir yang lain-lain, biar kalian itu cepat membaik. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, video dari saya, nanti kita lanjutkan lagi di episode selanjutnya tentang seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis, karena memang sekarang itu rombongan sudah datang nih yang jalan-jalan pada di pinggir. Kita nanti malam saya akan share lagi tentang seputaran hal yang lainnya, karena memang banyak request sekali sih dari teman-teman ya. Pak, bikinin dong katanya sensasi tentang takut gila dan susah kontrol. Itu kalau nggak salah namanya siapa, lupa lagi ya. Karena untuk membuat video itu saya selalu tidak menggunakan schedule ya, jadi tidak pernah dicatat dulu. Nah itu ya, jadi kadang mohon maaf sekali kalau misalkan ada teman-teman yang tidak diucapkan namanya, saya lupa ya, karena memang saya tidak pernah mencatatnya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, video dari saya tentang seputaran takut kematian. Jadi pelajari saja dulu, pahami saja dulu ke arah sana ya. Jadi jangan ditakutkan, karena memang untuk gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini tidak berbahaya sama sekali, hanya mengganggu saja. Mengganggu terhadap apa? Mengganggu terhadap kualitas hidup kita, itu menjadi kurang produktif. Mau produktif gimana, kita sering mengeluh ya, sering berdiam diri di rumah, beraktivitas yang lain juga terbatas. Nah itu teman-teman ya. Nah oke teman-teman, sebelum videonya saya akhiri, saya cuma mengingatkan lagi ya, mengingatkan saja, mohon bagi para pendatang atau yang baru bergabung di channel saya, mohon videonya di subscribe dulu ya, karena subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit tulisan yang warna merah, tulisan subscribe, jujur ya, biar video saya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya video saya itu berkembang dengan baik, itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus meng-share tentang seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja gitu ya, videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis hingga membaik, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal memberikan motivasi lah, bisa menjadi motivasi buat kalian, biar kalian itu cepat kembali lagi ke berpikir yang wajar, agar kalau misalnya sudah berpikir wajar akan mudah menanganinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.